Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan manajemen rantai pasok. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Hoirunisa, yang kedua ada Syifa Nafiatun Nabila, yang ketiga ada Aninda Bunga Ramadhani, yang keempat Nisa Ansari Fatur Rahman, yang kelima Winda Alivia Ayu Anissa, yang keenam Monika Paramita. Next. Yang pertama ada apa itu supply chain management. SCM atau supply chain management adalah proses mengelola aliran barang, jasa, informasi, dan uang mulai dari pemasok, bahan baku, hingga produk diterima konsumen akhir. SCM melibatkan berbagai pihak, yaitu supplier, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Semua pihak harus bekerja sama agar proses produksi dan distribusi berjalan lancar. Saat ini, persaingan bukan hanya antar perusahaan, tetapi antar rantai pemasok. Artinya, perusahaan hanya memiliki sistem SCM lebih baik akan lebih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dibanding pesaingnya. Tujuan utama SCM yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan pelanggan, yang kedua meningkatkan nilai bagi pelanggan, yang ketiga mengurangi biaya operasional, yang keempat meningkatkan kualitas produk, yang kelima mempercepat waktu pengiriman, dan yang terakhir meningkatkan keuntungan seluruh anggota rantai pasok. Next. Selanjutnya ada mengapa supply chain strategis. Supply chain menjadi sangat strategis karena sekitar 50-80% biaya produksi berasal dari pembelian bahan baku dan komponen. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memilih dan bekerja sama dengan supplier yang tepat. Hubungan jangka panjang dengan supplier dapat memberikan banyak manfaat, seperti menjaga kualitas bahan baku, mempercepat proses produksi, menekan biaya, dan mendorong inovasi produk. Sebaliknya, jika supplier mengalami masalah, produksi perusahaan juga bisa terganggu. Sebagai contoh, Darden Restoran bekerja sama dengan ribuan supplier di berbagai negara. Meskipun jumlah suppliernya sangat banyak, perusahaan memiliki sistem pengawasan kualitas yang ketat sehingga rasa dan kualitas makanannya tetap sama di setiap restorannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada keputusan make or buy. Make produksi sendiri, kelebihan kualitas lebih mudah dikendalikan, menjaga rahasia teknologi, lebih fleksibel. Kekurangannya investasi besar, membutuhkan tenaga kerja dan fasilitas. Misalnya usaha roti, membuat sendiri rotinya agar masak dan kualitas tetap terjaga. Yang kedua ada buy, beli dari supplier. Kelebihan biaya investasi kecil, fokus pada kombinasi utama, lebih cepat. Kekurangan bergantung pada supplier, risiko keterlambatan, kualitas sulit dikontrol. Contoh dari buy, kemasan rotinya dibeli dari supplier karena lebih murah dibanding membuat kemasan sendiri. Yang ketiga ada outsourcing, memperluas konsep buy dengan menyerahkan aktivitas kepada pihak luar yang lebih ahli, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan fokus pada kompetensi inti. Contohnya, perusahaan Gojek menggunakan layanan outsourcing untuk layanan customer service. Dengan begitu, Gojek dapat fokus pada pengembangan aplikasi, sedangkan layanan pelanggan ditangani oleh perusahaan yang memang ahli di bidang tersebut. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Yang selanjutnya ada 6 strategi pemilihan supplier. Jadi strategi ini digunakan perusahaan untuk menentukan cara bekerja sama dengan pemasok agar biaya, kualitas, dan risiko tetap terkendali. Yang pertama ada many supplier, yaitu banyak supplier. Perusahaan menggunakan banyak pemasok untuk produk yang sama. Ciri-cirinya harga lebih kompetitif karena ada persaingan. Mudah menggantikan supplier jika ada masalah.
Resiko ketergantungan kecil. Kekurangannya, hubungan kerjasama biasanya kurang kuat untuk jangka panjang. Contohnya, supermarket membeli produk dari banyak distributor. Yang kedua, few supplier, sedikit supplier. Perusahaan hanya memilih beberapa pemasok utama. Ciri-cirinya hubungan jangka panjang dan saling percaya. Kedua, kualitas dan koordinasi lebih baik. Ketiga, proses pengiriman lebih stabil. Kekurangannya, ketergantungan pada supplier menjadi lebih tinggi. Contohnya, pabrik otomotif yang bekerja sama dengan supplier tetap. Yang ketiga, ada vertical integration, yaitu integrasi vertikal. Perusahaan memiliki atau mengendalikan pemasok maupun distribusi sendiri. Ciri-cirinya, kontrol kualitas lebih tinggi, pemasok lebih terjamin, mengurangi ketergantungan. Kekurangannya membutuhkan investasi besar. Contoh perusahaan yang memproduksi bahan baku sekaligus menjual produknya. Yang keempat, joint venture, yaitu usaha patungan. Dua perusahaan bekerja sama membentuk perusahaan baru. Tujuannya berbagi modal, berbagi teknologi, mengurangi resiko. Contohnya, dua perusahaan membuat pabrik bersama. Yang kelima, Keystone Network. Model kerjasama jangka panjang antara perusahaan dan supplier banyak ditetapkan di Jepang. Ciri-cirinya, ada hubungan bisnis yang erat, kadang saling memiliki saham, fokus pada stabilitas jangka panjang. Contohnya jaringan pemasok perusahaan otomotif. Yang keenam, virtual company atau perusahaan virtual. Perusahaan bertindak sebagai pengatur atau koordinator, sementara kegiatan operasional dilakukan oleh mitra. Ciri-cirinya lebih fleksibel, biaya operasional lebih rendah, fokus pada inti bisnis. Contohnya e-commerce yang bekerja sama dengan vendor dan penyedia logistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada risiko supply chain. Supply chain memiliki berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Semakin kompleks rantai pasok, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Berikutnya ada beberapa strategi mitigasi risiko. Yang pertama yaitu menggunakan lebih dari satu supplier agar tidak bergantung pada satu pihak. Yang kedua, membuat kontrak yang jelas dengan supplier. Yang ketiga, melakukan audit dan evaluasi supplier secara berkala. Dan yang keempat, mencadangkan kapasitas produksi untuk keadaan darurat. Yang kelima, melakukan cross-sourcing atau mencari sumber alternatif. Dan yang terakhir, keenam, menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi risiko tak terduga. Berikut contoh risiko dan dampaknya. 1. Supplier yaitu bahan baku terlambat. Kedua, kualitas supplier buruk yaitu produk cacat. Ketiga, gangguan transportasi yaitu pengiriman terlambat. Keempat, bencana alam yaitu produksi terhenti. Kelima, perubahan nilai tukar yaitu biaya meningkat. Dan yang terakhir, keenam, gangguan politik yaitu kegiatan ekspor impor terhambat. Selanjutnya ada mengelola integrated supply chain. Integrated supply chain adalah sistem yang menghubungkan seluruh proses rantai pasok mulai dari pemasok hingga pelanggan. Agar lebih efisien dan terkoordinasi, berikut ada strategi yang digunakan, yaitu 1. Pool data, yaitu produksi dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan yang nyata atau bukan perkiraan. Kedua, vendor managed inventory, yaitu atau VMI, yaitu persediaan dikelola langsung oleh supplier sehingga stok lebih terjaga. Ketiga, CPFR, yaitu supplier dan pelanggan bekerja sama dalam perencanaan dan pengelolaan persediaan. Yang keempat, dropshipping, yaitu supplier mengirim barang langsung ke pelanggan tanpa melalui gudang penjual. Kelima, blanket order, yaitu perusahaan membuat kontrak pembelian jangka panjang sehingga proses pemesanan lebih mudah. Dan yang terakhir, postponement, yaitu tahap akhir produksi ditunda sehingga
pesanan pelanggan diketahui sehingga produk lebih sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada membangun supplier yang baik. Supplier tidak dipilih hanya tetapi juga dikembangkan secara berkelanjutan. Yang pertama ada evaluasi. Restoran menilai beberapa supplier berdasarkan kualitas sayur, harga, dan ketepatan pengirim. Yang kedua ada pengembangan. Restoran memberikan masukan agar supplier meningkatkan kualitas sayuran dan pengemasannya. Yang ketiga ada negosiasi. Restoran dan supplier menyepakati harga, misalnya 12.000 per kilo dengan pengiriman setiap pagi. Yang keempat ada kontrak. Kedua pihak membuat perjanjian mengenai harga, jadwal pengiriman, kualitas, dan sanksi jika terjadi keterlambatan. Yang kelima ada pembelian terpusat, e-procurement. Restoran memesan sayuran melalui sistem atau aplikasi online, sehingga pemesanan lebih cepat, rapi, dan mudah dipantau. Contohnya adalah sebuah restoran membutuhkan sayuran setiap hari. Pertama, restoran mengevaluasi beberapa supplier berdasarkan kualitas dan harganya. Setelah itu, supplier dibina agar kualitasnya semakin baik. Kemudian dilakukan negosiasi harga dan jadwal pengiriman. Setelah sepakat, dibuat kontrak kerja sama. Terakhir, pemesanan dilakukan melalui sistem e-procurement agar proses pembelian lebih cepat dan transparan, serta efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, logistik manajemen. Manajemen logistik adalah proses mengatur perjalanan barang, mulai dari barang diambil dari supplier sampai akhirnya diterima oleh pelanggan. Jadi, perusahaan harus memastikan barang yang sampai dengan cepat, aman, dan biayanya tidak terlalu mahal. Untuk mengirim barang, ada banyak pilihan transportasi, misalnya truk, kereta api, kapal, pesawat, bahkan pipa untuk minyak atau gas. Setiap transportasi punya kelebihan masing-masing, jadi perusahaan harus memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada warehousing atau pergudangan. Gudang ini bukan cuma tempat naruh barang aja, tapi juga untuk menyimpan stok supaya kalau ada pesanan barangnya sudah siap kirim. Jadi perusahaan tidak sampai kehabisan stok. Kedua ada 3PL. Ini adalah perusahaan yang membantu mengurus logistik. Contohnya JNE, DHL, atau FedEx. Jadi daripada perusahaan mengurus perusahaan sendiri, mereka bisa memakai jasa perusahaan logistik yang sudah lebih berpengalaman. Biasanya lebih praktis dan biayanya juga lebih hemat. Yang ketiga ada distributor manajemen, yaitu mengatur proses pengiriman barang dari gudang ke pelanggan. Tujuannya supaya barang sampai tepat waktu, kondisinya tetap bagus, dan biaya pengirimannya tetap efisien. Next. Etika keberlanjutan dan model SCOR. Etika dalam SCM. Yang pertama adalah personal etis. Maksudnya setiap orang yang bekerja harus punya sikap jujur, tidak menerima suap, dan bekerja secara profesional. Karena kalau tidak jujur, kerja sama dengan supplier atau pelanggan bisa rusak. Yang kedua, etis with supply chains. Artinya perusahaan juga harus memastikan supplier yang diajak bekerja sama menjalankan bisnis dengan baik. Misalnya mematuhi hukum, memperlakukan pekerja dengan baik, tidak mengeksploitasi mereka, dan menjaga keselamatan kerja. Jadi bukan cuma perusahaan yang harus beretika, tapi seluruh rantai pasokan juga. Yang ketiga ada environmental ethics. Ini berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya mengurangi limbah, menghemat energi, atau menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Jadi perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga menjaga lingkungan.
Lalu ada reverse logistik. Ini adalah proses ketika barang dari pelanggan dikembalikan ke perusahaan. Misalnya karena barangnya rusak atau salah kirim. Barang tersebut bisa diperbaiki, didaur ulang, digunakan kembali, atau dibuang dengan cara yang aman. Selanjutnya ada model SCOR, yaitu model yang digunakan untuk mengatur proses supply chains. Ada 5 tahap, yaitu yang pertama plan, merencanakan kebutuhan dan pasokan. Yang kedua sort, yaitu memilih dan mengelola supplier. Yang ketiga make, yaitu proses memproduksi barang. Yang keempat deliver, yaitu mengirim barang pada pelanggan. Yang kelima retur, yaitu mengelola pengembalian barang apabila terjadi kerusakan atau kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi supply chain management merupakan strategi penting untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas dari pemasok hingga pelanggan akhir. Pengelolaan SCM yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, mempercepat pengiriman, menjaga kualitas, mengurangi risiko, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perusahaan modern juga dituntut menerapkan etika, keberlanjutan, dan pengukuran kinerja menggunakan model seperti SCOR agar rantai pemasok tetap andal dan mampu bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya akan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.